Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa mengiring kehidupan kita sejauh hari ini. Marilah memulai aktivitas kita dengan penuh kerendahan hati. Kita persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Oh Tuhan, karuniakanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu, sehingga dari kesungguhan itu kami semakin ditolong untuk semakin mengalami kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kebenaran itu yang akan terus menjadi penuntun dalam kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Tolonglah kami Tuhan, kami telah sedia mendengarkan dan berjanji dalam tuntunan Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan kepada kita. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makanan dari meja istana Isabel." Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 27 Maret 2021. Evaluasi diri. Bapak Ibu sekalian, evaluasi diri adalah salah satu hal yang kelihatan sederhana namun paling sukar untuk dilakukan. Seorang siswa di sebuah sekolah kerap berbuat ulah. Tak tanggung-tanggung, setidaknya siswa tersebut melanggar 3 peraturan setiap hari di sekolah, hingga membuat jengah para guru dan secara khusus wali kelas siswa tersebut. Ketika diminta untuk duduk bersama dengan pihak sekolah dan orang tua dihubungi, orang tuanya justru menolak seraya menyalahkan guru dan wali kelasnya. Puncaknya, tatkala sekolah berniat baik untuk memfasilitasi konsultasi dengan psikolog, orang tua kian berang dan tidak mau menerima hal tersebut. Saudara, menuding orang lain bersalah memang begitu mudah. Persis seperti tuduhan Ahab kepada Elia dalam bacaan kita pada hari ini. Ahab bersama dengan bangsanya yang berbuat, kemudian Elia yang dituduh oleh Ahab. Ahab pergi menemui Elia. Segera setelah ia berhasil menemuinya, tuduhan pun dilayangkan. Ahab menyalahkan Elia atas banyak hal dan permasalahan yang terjadi di Israel ayat 17. Penyembahan dewa-dewa, kelaparan, hidup penuh dosa, bisa dibaca di 1 Raja-Raja ayat 16. Semua yang dilakukan bangsa tersebut merupakan kekejian di mata Tuhan dan menimbulkan kesedihan Tuhan. Dihujani tuduhan demikian, Elia yang adalah seorang pelayan Tuhan memberi jawab bahwa semua yang terjadi di Israel adalah buah dari perbuatan dari Ahab bersama dengan bangsanya sendiri, keturunan Israel, ayat 18 bacaan kita. Sama sekali bukan karena orang lain, tetapi dia sendiri. Serta-merta menuding tanpa mengevaluasi dirinya sendiri. Selanjutnya, bahkan Elia membukakan pikiran Ahab, justru bangsa Israel sendiri yang mendatangkan celaka dan semua permasalahan yang terjadi. Saudara-saudara, dalam kehidupan, ketika hal buruk terjadi atau permasalahan muncul ke permukaan, adakah waktu tersisa
untuk kemudian mengevaluasi diri. Sebab bukan tak mungkin permasalahan yang ada merupakan akibat dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Berkacalah sebelum memberi kaca kepada orang lain untuk bercermin. Tenangkan diri dan pikiran, tenangkan hati. Jangan biarkan emosi menguasai. Lalu mulailah mengevaluasi diri sebelum menuduh orang lain sebagai penyebab semua yang terjadi. Saudara-saudara, keberanian untuk melakukan self-evaluation adalah salah satu ciri kedewasaan seseorang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami diingatkan bahwa sebelum kami menyalahkan keadaan, sebelum kami menyalahkan orang lain, baiklah kami selalu mengambil waktu untuk mengevaluasi diri kami sendiri. Karena mengevaluasi diri adalah bagian daripada kerendahan hati kami, bagian daripada kami mau betul-betul memperlihatkan ciri sebagai orang yang beriman di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, peliharakanlah kehidupan kami Tuhan. Topang kami, lindungi kami dalam beraktivitas sejauh hari ini. Apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami lakukan dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan terimalah doa kami. Karena doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.